Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkahnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada bagian terdahulu kita sudah membahas tentang bagaimana pendidikan keluarga muslim di saat Ramadan. Dan pendidikan yang utama, pendidikan yang terpenting adalah pendidikan tentang tauhid, bagaimana mengenalkan keluarga kita, anak-anak kita, ya, istri, tentang tauhid, ya, tentang hak-hak Allah, tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah pentingnya, setelah pendidikan tauhid, maka kita perlu mendidik juga keluarga kita dengan atau tentang pendidikan salat, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun Islam, tauhid adalah hal yang paling utama. Setelah tauhid, dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, adalah hambanya, dan ini harus kita akui, ini harus kita persaksikan. Yang kedua adalah di dalam rukun Islam kita ada perintah untuk mendirikan salat, dan salat merupakan salah satu ibadah yang perlu dididik, dibina kepada keluarga kita. Kalau kita berkaca dan belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau baru mendapatkan putra itu ketika sudah memasuki usia yang sangat uzur sekali. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan sudah lebih dari 80 tahun. Nah, ketika Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim di saat-saat anaknya tersebut tumbuh dan berkembang dengan lucunya, kemudian Allah uji dengan perintah disuruh Nabi Ibrahim untuk mengantarkan anaknya ke tempat yang jauh, tempat yang dimana di sana tidak ada manusia yang hidup. Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk membawa anaknya ke daerah Mekah sekarang, gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh, diperintahkan Allah untuk meninggalkan putranya dan istrinya di sana, ya, Sarah. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan putranya dan istrinya di sana, waktu itu di lembah Haram tidak ada tanda-tanda penghidupan sama sekali. Di sana hanya tanah yang tandus, yang dipenuhi dengan bebatuan dan pasir. Air pun tak ada. Sehingga ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan anaknya dan istrinya, maka istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, kalau engkau meninggalkan kami di sini,
apa yang akan kami makan di sini gitu ya. Di sini tidak ada apa-apa. Sampai 3 kali Sarah bertanya, sampai dua kali Sarah bertanya seperti itu, dan Nabi Ibrahim mengacuhkannya. Sampai pada pertanyaan yang ketiga, Sarah bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya, ini perintah Allah." Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya, meninggalkan anak dan istrinya di situ. Sampai di suatu tempat yang sudah tidak terlihat lagi oleh istrinya, maka Nabi Ibrahim di situ berdiam diri. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah dengan doa sebagaimana disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 40, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Apa kata Nabi Ibrahim? "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan salat, dan perkenankanlah doaku." Ya Rabbku, perkenankanlah doaku. Di sini kita lihat Nabi Ibrahim berdoa bukan meminta supaya anak dan istrinya diberi rizki, diberi makanan yang cukup, diberi minuman yang cukup, tidak. Tapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah supaya anak cucunya menjadi orang yang mendirikan salat. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim meminta ini? Kenapa yang diminta itu adalah keturunan yang mendirikan salat, bukan rizki yang banyak, rizki yang melimpah, buah-buahan yang cukup dan sebagainya. Nah, dalam surat Thaha Allah berfirman dalam ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dengan kesabaran yang sangat-sangat atas mereka. Kemudian Allah katakan, "La nas'aluka rizqan." Kami tidak meminta rizki kepadamu. Ya, nahnu narzuquk. Kamilah yang akan memberi rizki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat baik bagi orang yang bertakwa. Maka jelas di sini dalam ayat ini, dalam surat Thaha ini Allah katakan bahwa ketika orang sudah menjalankan salat, menegakkan salat, mendirikan salat, maka jangan tanyakan rizkinya kepada Allah. Allah sudah mengaturnya. Allah akan mencukupkannya. Ya. Allah yang mengatur itu semua. Maka Nabi Ibrahim sadar betul, tahu betul tentang bagaimana prinsip rizki ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan salat merupakan pendidikan yang utama. Pendidikan salat merupakan ibadah, ya, pendidikan tentang ibadah yang paling utama. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat sairu amaluhu, wa idza fasadat fasadat sairu amaluhu." Amalan yang pertama dihisab oleh Allah kelak di hari kiamat adalah salatnya. Apabila baik salatnya, maka baik semua amalannya. Sementara sebaliknya, apabila buruk salatnya, maka buruk semua amalannya. Maka kata ulama, ketika kelak nanti di hari semua amalan kita ditimbang, dihisab di hadapan Allah, yang pertama kali Allah hisab adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka yang lain Allah anggap baik. Ya. Tapi apabila salatnya bermasalah, nilainya rendah, tidak mencapai KKM, maka Allah akan menghisab secara detail amalan yang lain, sedekahnya dan lain-lain. Nah, ini pentingnya salat dalam Islam. Maka pendidikan salat haruslah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan,
di mana saat ini adalah momen kita untuk menanamkan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah pendidikan tentang salat. Kita ajari anak kita bagaimana salat yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak salah kiranya kalau di rumah, misalnya sekali dalam 2 hari kita cek bagaimana hafalan salat istri kita, hafalan salat anak-anak kita dengarkan, kita sesuaikan dengan bacaan-bacaan yang sahih, yang sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya. Bagaimana gerakannya, sudah betul apa belum, kita koreksi, kita perbaiki, sehingga amalan yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, tidak sekedar amalan saja, tapi beramal dengan dasar ilmu yang sahih, ilmiah. Ya. Karena di dalam Islam, ibadah tidak semata-mata hanya dikerjakan begitu saja, tapi ibadah harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan yang sudah Allah dan Rasulnya gariskan. Kita tidak bisa berkreasi, ya, berinovasi dalam beribadah, apalagi dalam ibadah-ibadah yang sifatnya khusus, yang tertentu tata caranya. Kita tidak boleh berkreasi dan berinovasi. Maka dalam beribadah ini, terutama sholat, karena sholat adalah ibadah yang penting, kita harus ajarkan betul-betul bagaimana ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dengan sifat-sifat sholat Nabi SAW. Kita koreksi bagaimana bacaan anak-anak kita, keluarga kita koreksi bagaimana gerakan sholatnya. Tidak susah. Misalnya kita beli buku tentang sholat, kemudian kita baca, kemudian kita hafalkan, kemudian kita praktekkan, dan begitu seterusnya setiap hari. Kalau ini rutin kita lakukan, insya Allah selesai Ramadan, ibadah sholat keluarga kita akan baik, akan betul, benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kesempatan saat ini, ya, Allah memberikan kesempatan kepada bapak, ya, kepada kepala keluarga untuk sholat di rumah. Dia mengimami keluarganya. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Selesai sholat isya, kita perbaiki bacaan, hafalan, dan gerakan dari, ya, ibadah sholat anak-anak kita. Ya. Kita dengarkan bacaan Qur'annya dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan dengan nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan kita semua, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang beribadah betul-betul bisa menyesuaikan dengan yang Allah dan Rasulnya tuntunkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah itu dari saya. Kalau itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.